Fuad, masuk Bang Fuad. Siapa yang dengar kita deh, boleh ke sini nggak? Darurat nih. Permisi, boleh ada yang bisa ke sini nggak? Ini darurat. Boleh ke sini ya, permisi darurat. Tolong. Setelah kita pulang, apa yang tidak pernah terjadi di sini terjadi. Every time I moved Annabelle, either I got into a car accident or lose a vehicle. Kenapa pindah? Anjing suara. Kenapa tembus suara? Bu, dia ketakutan. This is something that a satanic worshiper would worship. Somebody who worships Satan. Jesus Christ. And then? I slit their throat. Anjir, Sandra! Iwan namanya Denny. Lo udah benar di belakangnya, Mbak. Mama, susun. Oke. Agak mundur. Oke, Sarah Dix, ketemu lagi di Diary Misteri Sarah. Kali ini openingnya agak berbeda, jadi kita langsung masuk ke lokasi dan langsung gelap-gelapan. Dari tadi sebenarnya di depan udah mulai merasakan nggak enak, tapi lebih ke fisik, jadi mual gitu ya. Kalau Wisnu yang dirasakan apa nih tadi? Langsung disambut sama apa? Wanita pakai dress hitam gitu. Oke. Serem gitu. Ya. Ini Wisnu boleh hadapin ke kiri, itu ada sosok yang berdiri di pintu sebelah sini. Lihat nggak, Nu? Lah iya, ini dia. Oke. Tunggu Mbak. Apa sih Mbak? Nah itu pas di situ tuh. Iya, ini sosok perempuan sih, Nu. Bukan yang hitam kan Mbak? Bukan lagi. Oh. Wah. Ini Mbak kayak kuntilanang, lehernya agak panjang gitu ke atas gitu. Narik gitu. Ya nggak sih Mbak? Iya, bentar ya, ini ada Thompson lewat nih. Ini orang apa bukan ya? Oh iya. Bener, Nu? Iya. Rambutnya, oh gerakannya ngeri ya, Nu? Gerakannya ngeri. Gerakannya apa? Aneh gitu loh Mbak, yang gitu. Masih di situ. Tuh kepalanya ini nunjuk ya Mbak ya, sekalian POV nih. Iya. Di belakangnya Mbak ini. Ini pintu. Nah itu tadi kepalanya di situ. Iya. Agak ngelongok ke situ, rambutnya juga cukup panjang. Tapi gerakannya tadi Mbak bilang bener. Gerakannya kayak creature di Silent Hill Mbak. Tapi Nunu sensingnya tiap ruangan beda-beda deh Mbak. Iya. Ya Mbak. Gini-gini nih. Iya. Tapi lebih cepet. Terus, nah gitu Mbak. Nah itu dia.
Mbak nggak tapin kan? Mbak. Nanti dulu mbak. Ini puterin kamera dulu. Kita mau jalan nggak mbak? Ya mbak. Mbak. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Nama Anda Ernie? Nama Anda Ernie? 1982. Itu tahun Anda lahir? Permisi Ernie. Ernie. 1982 Anda meninggal. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi Ernie? Boleh cerita? Oh, langsung tapin. Nama ini meninggal Nu. 82? Ya. Nu baru lahir. Di sini mau ke sana? Ayo. Yuk, pelan-pelan. Gue nggak lihat apa-apa nih Nu. Nggak lihat apa-apa. Pelan-pelan mbak. Pakai santernya dikit mbak. Hah? Pakai santer aja dikit mbak. Biar apa buat stepnya mbak. Ini lurus. Awas mbak. Ini Nuno belakangnya mbak. Ini juga ngeraba-raba nih. Oke. Wah. Ih. Wah. Oke, kita Dari. karena ini gelap ya Nu ya. Jadi ini sebenarnya sekalian kita mengolah rasa kita gitu. Iya. Sini beda lagi nih mbak. Sebelah kanan mbak. Kepala mbak sakit banget. Oke, jadi kalau di sini benar memang kalau ada orang yang melihat atau mendapatkan, tadi ada laporan ya, kalau misalnya ada sosok pocica atau pocong, Poci ini. itu memang ada. Di sini kan ya mbak ya? Iya, betul, di tangga ya. Iya. Ini sebenarnya ada beberapa sosok sini dari arah kiri, arah kanan, dan belakang. Tapi Nuno ngerasain tiap ruangan tuh beda-beda mbak. Betul. Dan yang dikirim mbak ini ada sosok besar sih sebenarnya. Sebelah kiri mbak. Ya. Nuno kasih lihat sana. Ya, maaf. Belakang muter. Nah, itu dia. Ada suara, Nu denger gak? Iya tuh mbak. Tuh. Guys, diam guys, bentar guys. Permisi. Bang Fat, stop bicara dulu sebentar. Sebentar. Ada suara orang nangis, denger Lagi gak? ada orang apa suara iya rintihan gitu. Di atas dengar ada yang nangis gak? Nggak ada, Pak. Di sini nggak ada. Bang Fat dengar suara orang nangis gak? Aku ke-distract sama suara ngaji, Mbak. Orang ngaji. Ngomong aja sama pencet. Oke. Kita cari suaranya di sini nggak ada, Mbak. Oke. Sih soalnya Kayaknya jelas kita banget tadi dipisah dari dulu. arah kiri aku nih. Apa Aku di namanya? bawah kalian persis. Ada kayak skatnya deh. Dua kali ya, Nu? 2 kali. Nah. Tadi ada Bapak tuh udah masuk suara ngaji di mana? Di sini nggak ada suara ngaji. ada tadi ada ini ya, Nu ya.
2 kali suara ke depan. Iya denger. Ya, dan ada sosok Makanya tadi kita dapat ketariknya langsung kesini ya? namanya Erni. Erni Iya. meninggalnya 82. Iya. Oh, jangan ke Itu yang lehernya gitu-gitu kan, Mbak? Iya, betul. Ini pertama kesini setelah naik di lantai 2 yang Bang Fadi rasain apa? Siapa tahu nanti yang kita rasain sama. Aku tadi naik ke lantai 2 karena kan sebenarnya kamera belum boleh roll kan. Cuman aku tetap ngambil stock shot. Tadi sih ngerasainnya agak biasa aja ya. Tapi pas kamera roll action masih santai. Terus kemudian pas Kakak Day matiin center, aku agak mual dikit. Ya, sama Bang Fan. Jadi itu yang dirasain saya sama Mbak Sarah. Oh udah ngecek lokasi tadi? Sebenarnya tadi kan saya datang duluan tuh. Jadi kalau boleh saya jelaskan, nanti mungkin bisa dikonfirmasi. Bangunan ini terlihat ya biasa aja, masih cukup apa ya, kokoh lah, terawat kayak gitu, nggak ada retak-retak yang gimana. Cuman kalau dirasa-rasain di bangunan ini seperti ada kayak lapisannya. Lapisan? Ya, jadi bangunan ini semua? Jadi bangunannya sendiri itu kayak kalau kita mau bayangin kayak ada lapisan jelly. Oke. Berapa ya? 12 atau sampai 20 cm seperti itu. Nah, sehingga setebal itu? Ya, bisa lebih. Sehingga ketika kita tadi kan di luar aman-aman ya, masih bisa bercanda, masih bisa apa ya, ngapain-ngapain yang ini, yang kru juga siap-siap. Cuman ketika masuk di sini, sebenarnya tadi kalau misalnya kita masuknya pelan-pelan, dirasain dari awal ketika kita masuk, kerasa banget batas-batasnya kayak gitu. Batas-batasnya berasa batas-batasnya kerasa seperti itu. Jadi radius ya setengah meter dari bangunan suhunya itu sudah beda. Nah, kalau Bang Fat ini ada intuisi nggak mau ke arah mana dulu? Sebentar ya, aku sambil cek. Ini bener-bener nggak ngelihat, jadi gue cuma bisa ngeliat dari kamera doang nih. Oh, ini kamar mandi, tembok. Kemana ya? Mau mana? Itu kita pakai buat titik awal. Kayak pas sih titik awal di sini sih. Di sini aja. Di sini aku ngerasa pas ya. Cuman nggak tahu kenapa Kakak Day, aku kayak ini ruangan aku nggak tahu antara ruangan yang satu ini atau ruangan yang satu lagi nih, agak berat. Cuman aku tuh kayak tertarik untuk ngelihat ke pohon ini sih. Oh iya. Yang kenapa sih kok tertarik ke sini banget? Nggak tahu. Ini lagi aku zoom. Maju aja, dikit aja. Kita masih radiusnya ketarik ke yang sana. Nah, kalau kita ngomongin rasa ini Bang Fat, yang di ini kan bicara outdoor ya, ada kebun-kebun ya. Ini bangunan yang kita bicarakan tadi ada kayak lapisannya. Berarti yang di sini dan yang di situ ada perbedaan semacam apa ya, kategori entitas seperti itu. Tapi yang di rumah sini tuh sama yang di sana beda? Beda banget. Tapi yang ada di sana yang Bang Fat syuting ini apa ya? Aku bilangnya kayak entitas-entitas yang campur seperti itu, random. Ada yang biasa kita temukan, ada yang bentuknya
semi hewan, ada yang bentuknya kayak mitologi kayak troll gitu itu loh, goblin seperti iya kayak gitu. Nah ini dalam tanda kutip kalau saya nggak salah ini ya intuisinya itu dipelihara sama yang di sini. Hah? Dipelihara sama yang di rumah. Jadi kayak ini tuh maaf kata ibaratnya kandangnya yang di sini tuh yang melihara seperti itu. Jadi entitas yang ada di rumah dominan di rumah ini nggak seperti mereka, lebih kayak manusia, kemudian pakai pakaian dan sebagainya. Oke, kita stop bicara dulu. Suara orang nangis, denger gak? Aku ke distract sama suara ngaji, Mbak. Nggak ada, Pak. Di sini nggak ada. Bang Fat, denger suara orang nangis gak? Aku ke distract sama suara ngaji, Mbak. Ngomong aja di sambal pencet. Kita cari suaranya di sini nggak ada, Mbak. Kayaknya kita dipisah deh ininya. Ada kayak sekatnya deh. Mau masuk ruangan nggak, Kakak Day? Boleh? Bentar, aku bener-bener nggak bisa lihat. Saya masuk duluan. Boleh. Kakak Day ketariknya ke sini ya? Ya. Oh, jangan ke pojok ya, Kakak Day. Kalau Bang Fadi ngerasa bagian tubuhnya ada rasa kayak perubahan suhu, tahu-tahu panas atau tahu-tahu dingin atau tahu-tahu maaf kayak ditonjok gini, ditonjok tapi gini. Bentar. Aku ngomong sih. Oke. Sebelum Kakak Day mengeluarkan kalimat kayak ditonjok gitu, dada aku tuh berasa kayak ditekan gitu loh rasanya. Nah, aku agak sesak dikit di sini. Gantian Bang Fad, tolong ditunjukin ininya. Bagian mana? Jadi pas masuk ruangan ini, kan aku fokus di kamera nih, fokus di kamera. Terus aku kayak ngerasa kayak ketekan gitu loh, kayak ada di ruangan kedap udara gitu, Kakak deh, kayak perasaan napas biasa-biasa aja. Cuman aku positif thinkingnya adalah kan kita udah masuk ke dalam ruangan ya. Kalau tadi kan kita outdoor kebuka, ini jujur di kondisi gelap kayak gini tuh, apalagi cuma kita berdua, merindingnya makin berasa ya. Ya dari tadi sebenarnya Bang. Aku baru berasa nih sekarang. Oke. Kan mungkin tadi aku fokus ke kamera kali ya. Nah kembali ya Kak, misalnya kita berdua nanti ada bagian tubuh yang terasa entah didorong, entah tahu-tahu panas atau dingin, ditandai Bang, diingat-ingat. Nanti di luar kalau bisa di cleansing. Diam. Ya ada suara kan? Iya. Kayak bisa lebih binatang ya. Ya tadi kan dari sebelah mana, coba ditunjukin Bang. Tangannya dari arah mana? Minjem hati bentar. Mbak, monitor dong. Mas Nu, monitor. Dari arah sana loh Bang. Iya. Aku ngedengarnya tuh, aku cuma make sure aja. Aku dengar dari arah sana. Ya. Terus satu lagi dari sini, Kakak deh. Satu dari arah sana, yang pertama. Satu lagi dari arah sana. Oke. Suaranya kayak gini. Iya. Nah, cuman aku mau make sure. Takutnya macan Mbak yang bawah. Oke. Tapi Ini ada yang lewat depan pintu ya? Beda. Hah? Ya ini Bang Fahad tadi yang ngeblur. Tahu-tahu ngeblur. Nggak apa-apa. Emang fokusnya agak lama.
sebelah sana tadi yang kita omongin itu loh, kan kayak kebun binatang. Oh iya yang di sana itu yang bukan form berbentuk manusia seperti itu. Nah, cuman Bang Wadi ngerasain yang sini. Ya kita terlepas di ruangan, maksudnya di ruangan ini tuh aku lebih ngerasa jantung aku tuh kayak lebih ketekan gitu. Nah, itu sosoknya kalau saya nggak salah intuisinya satu. Nanti kalau misalnya kita dapat akan coba kita gambarkan. Oke. Cuman sosok ini sifatnya apa ya, kayak konservatif tapi protektif banget. Protektif. Dan kita kan orang asing. Ketika datang ke sini melewati dalam tanda kutip selubung energi yang tadi kita bicarakan, berarti kan kita kayak apa ya, tamu tak diundang tahu-tahu masuk seperti itu. Nah, kita ngobrol dulu kali, komunikasi sama mereka bahwa kita kan di sini nggak ganggu. Oh, untuk info aja KKD jadi Saradik. Aku ngomong bentar ya. Jadi untuk tambahan info aja. Jadi lokasi ini tuh pernah dipakai juga syuting sama ada konten kreator, kita nggak tahu siapa, cuman info dari yang jaga tempat. Nah, aku nggak tahu, cuman aku ngerasain seperti sosok-sosok di sini itu bener-bener mendekat dan melototin kita semua. Aku ngerasain kayak gitu. Situ, sini, belakang aku, situ lewat. Itu yang duduk di dekat pagar tangga, yang di dekat situ. Mohon izin, kita di sini tidak berganggu. Kita di sini bukan mau sok-sokan. Kita di sini hanya bersilaturahmi dan ingin tahu ada apa sih sebenarnya di tempat ini. Tidak ada perasaan kita ingin apa-apa. Kenapa makin gak nyaman? Bergerak ya mereka ya? Mereka bergerak nggak ya? Ya bukan bergerak, berkumpul. Iya, maksudnya berkumpul tetap. Tadi kan berkumpul pada diem. Terus aku ngomong gitu tuh mereka bergerak gitu loh. Ngerasainnya sih kayak gitu. Oke. Wah bangke kalau gelap-gelap kayak gini. Sensingnya gitu ya? Iya, jadi kayak apa ya? Ya sensitivitas kita bisa naik turun. Coba melihat ke sebelah sini. Oh, oke. Ada ya, tapi agak hati-hati ya. Banyak jebakan Batman sebentar. Nah, sini gagangnya. Agak diloncatin dikit ya KKD. Nih KKD hati-hati. Tuh, Nono denger lagi suara ininya apa? Rintihannya. Dari arah Kayak situ. sobing gitu. Mbak mau kemana, Mbak? Di sini rasanya. Ini rame loh, Nono dengar suara kayak ini apa? Badan ular nyeret di lantai. Iya lagi. Di belakangnya Mbak. Ngajaran dulu Mbak. Kemana? Terus mau ke arah mana? Hah? Mau ke arah mana? Nono tertarik setiap sudut sih. Bingung Nono mau kemana? Coba. Nono ketariknya ke arah mana? Hah? Kan gantian muka lu. Ini, gantian. Biar kayak kelihatan kerja. Nono tariknya ke arah mana? Situ. Sama sini, situ juga, situ dulu kali Mbak ya? Boleh nggak Mbak? Mana? Kesana, situ. Tadi yang apa? Yang ada gede sama suara tangisan. Suara tangisan tuh ada di... Nggak tahu ya, Nono mungkin karena tadi lagi nengoknya gitu, kayak dengernya tuh dari sini nih, sebelah di atas kali ya Mbak ya? Itu Fadi. Ini tangga. No, sumpah gak sih? Itu siapa yang duduk di situ? Oh, dia ngeringkuk Mbak. Gue ngeri tiba-tiba, gitu deh.
Ini Mbak, lu jangan lihat lagi. Hah? Itu yang di bawah, ngeringkuk. Tuh beda-beda. Sini. Ini Mbak ya? Iya. Kamu sini nggak Mbak? Ayo. Apaan tuh? Hah? Yuk, Ini ketariknya kemana? sini dulu, ke sini. Paling ketarik sini. Nih. Wah, habis ngeliat gini, Mbak kayak VR lagi, Nu. Yang siapa Mbak? Itu Mbak Mas. Ya, situ lurus. Nggak ada cacak kan ya? Nggak ada. Semoga nggak ada. Astaga. Nah, tempatnya Erni di sini Mbak. Mbak nyium bau nggak enak banget, Nu. Ini dapat nggak air nih? Dapat. Udah dapat. Mukanya. Lumayan. Kenapa dia Mbak? Ada banyak luka di sini. Di lehernya. Ini. Mbak nggak kuat baunya, Nu. Baunya dari mana Mbak? Dari arah sana. Tapi bukan dari Erni baunya Mbak. Tunggu. Mbak. Selamat malam. Selamat malam. Permisi. Anda siapa? Boleh tahu namanya siapa? Nama? Boleh tahu nama Anda siapa? Ada di situ? Kenapa ada di sini? Apa yang Anda lakukan di sini? Ini rumah Anda? Pak. Pak. Ini nggak bisa diajak komunikasi, Mbak. 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 Dilepas dulu, Mbak. 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 Mbak lepas dulu, Mbak. Boleh Anda pergi dulu ya? Lepas dulu, boleh? Mbak. Mbak. Permisi. Mbak. Mbak. Baik, Mbak, balik dulu, Mbak. Balik dulu, Mbak. Anda siapa? Anda siapa? Bawa jauh. Siapa yang dibawa jauh? Anda dibawa jauh? Dibawa kemana? Mbak lama banget. Masuk ya, nyusup ya Mbak?
Kayak panik. Panggil Fadi deh sama Iya, itu siapa tadi Mbak barusan Mbak? dari belakang. Hah? Panggil Fadi dulu deh. Iya. Sama itu. Sama Mas D. Mbak panggil Fadi deh sama Mas D. Ini dari belakang mau ngambil. Mbak. Bang Fat, Mas D boleh nyusul kita dulu? Bang Fat, darurat boleh nyusul dulu ke bawah? Bang Fat? Power on. 6. Bang Fat, Mas D boleh ke bawah dulu Bang Fat, darurat. Bang Fat, masuk Bang Fat. Siapa yang dengar kita deh, boleh ke sini nggak? Darurat nih. Permisi, boleh ada yang bisa ke sini nggak? Ini darurat. Kesini ya, permisi darurat. Tolong. Siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Buset, kuat banget. Jangan dilepas Pak, jangan dilepas. Bentar. Siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Tolong. Siapa ini? Siapa ini? Kamu siapa? Siapa ini? Bisa bicara baik-baik? Kita kan tidak ganggu di sini. Ya, kita bicara baik-baik ya. Oke? Dengan siapa saya bicara? Dengan siapa saya bicara? Dengan siapa saya bicara? Oke? Dengan siapa saya bicara? Kenapa Anda marah? Bisa bicara? Bisa bicara? Sakit. Darurat tadi, Mbak tapin lama banget gitu, nggak bisa dipanggil, terus Mbak bilang tolong panggilin Bang Fat sama Mas D kesini. Nggak nyambung. Audionya nggak ada yang nggak ada audio sama sekali. Jadi Nggak ada. di Padahal atas udah. Gue dari tadi ngomong, kan gue dengar suara crow. Feeling gue antara makhluk atau macannya Mbak. Gue tanya, Mbak, Mas Nu, monitor Mbak, Mas Nu nggak ada yang balas. Nggak masuk juga. Nggak ada yang balas. Iya. Nih Mas Wisnu, tadi kan dari atas saya coba HT, Mbak kita kayaknya diputus kayak gitu, Iya, dibatasin. bener. Kedengeran tapi Aku juga ngerasa kayak ada yang suara lu kedengeran sampai bawah nggak? nggak kedengeran. Lah, Sakit nih jahitan aku. Nggak, jadi aku tuh tadi Samar suara Mas D sama Bang Fat ya, samar banget. aku tadi cuman gara-gara Bang Fat, tapi nggak pakai Nggak pakai HT. nggak pakai HT. Iya, karena teriak. Jahitannya sakit. Nanti peng. Jadi tadi komunikasi. Terus Tadi kameranya belum di off. Ya belum di cut tadi. Mana tadi gue taruh kamera gue di situ ya? yang di belakang. Tadi aku agak ke bawah jauh tuh sebenarnya. No. Jauh di bawah jauh, tapi Mbak tapinnya tuh dalam. Mbak kayak di take over gitu loh. Diajak jalan jauh. Terus kayak oh ya udah lo mau kemana? Aku jalan gitu.
Pas jalan, terus kayak ada perempuan gitu, ayo sini kamu masuk sini, nggak mau gitu. Dari sini aja kalau mau ngomong dari sini aja, aku nggak mau ke dalam situ. Terus kayak ada sedikit kayak maksa, kayak ayo masuk aja, nggak mau kalau mau ngomong udah lu sini aja gitu. Terus tiba-tiba di belakang dia tuh ada kayak gede banget gitu. Nah nggak tahu defense dari badan aku, yang di dalam tuh yang ada satu yang nggak pernah keluar Di Mbak. Jadi kayak ngelawan tapi kasar banget. Kasar banget, parah. Karena dia ngerasa aku udah terancam gitu. Terancam dan Mbak terlalu di take over jauh. Sukmanya Mbak udah jauh gitu loh. Terus Mas. udah gitu itu. apa namanya? Udah terus akhirnya ngelawan, ketarik lagi gitu. Jadi intinya dia mau biar Mbak masuk ke relnya mereka. Iya. Tapi tadi nggak sampai ini, jadi kan kayak ada jembatan gitu loh, Jembatannya tuh kayak jembatannya agak aneh sih, bukan kalau dilihat kan kalau misalnya jembatan kayu yang sengaja dibuat menjadi jembatan. Ini tuh jembatannya kayak dari akar pohon apa gitu. Semuanya kayak ya begitulah, pokoknya itu jembatan. Nah itu Mbak nggak sama sekali nggak sampai situ, jadi cuma di sininya doang gitu. Dia di situ tuh gitu posisinya. Nah ini tuh dari belakang. Nah ini ada hubungannya dengan perempuan yang pakai item-item itu, Mas Bey. Jadi dia tuh masih terkoneksi sama demon. Pantes. Mau dicek dulu badannya Mbak. Baca. Itu apa Mbak yang dalam Mbak yang ngelawan itu? Soalnya baru keluar ini. Iya, mau yang itu. Nggak pernah keluar ini. Nggak pernah keluar ini. Apa? Harimau yang hitam. Keras banget. Oh berarti tadi kita dengar suara harimau itu. Hitam yang hitam nggak pernah keluar. Nggak pernah keluar. Apa? Sakit. Belum Mbak. Jadi posisi Bang Fat di atas kita ya? Di atas. Oh, sana. Sebelah sana. Enggak, jarak kita tuh sebenarnya nggak berjauhan. Iya, tapi Mas Dwi bilang tadi diputus, aku bener kayak ngerasa kita Tisu tuh kering kayak ada tembok yang sengaja mau nisain kita gitu loh. Tadi kan hati kita terkonek semua ya, sampai ke tim juga kan. Kita channel yang sama kan. Waktu gue bilang, Mbak, Mas No monitor. Nggak masuk, sama kebalik, vice versa. Itu aneh ya, kok bisa kayak gitu ya? Kita juga. Makanya tadi ketika Nyala loh. Nyala banget. Nyala hati loh. kita nyala, memang benar nyala. Aku kayak udah ngerasa, ini kayaknya kita diputus deh. Yang maksudnya yang bawah Mbak sama Mas Wisnu sama kita berdua di atas diputus seperti itu. Kemungkinan ada yang memang mau diserang. Saya sebenarnya punya feeling, cuman saya memang ragu sih sama feeling saya sendiri ini apa ya, nggak bagus tapi nggak tak sampaikan seperti itu. Dari tadi di atas kan? Dari masuk. Pas nyampe. Pas nyampe makan. Jadi yang tadi Mbak bilang perempuan berbaju hitam itu memang mau face to face sama Mbak langsung, karena banyak karakter yang cukup mirip sama Mbak Sarah. Mirip. Baik apa jahat? Negatif. Versi jahatnya. Ya, negatifnya. Jadi ini kayak negatifnya aku. Tapi double. Oke. Dia dulu Mirip lagi sama gue. sidekick juga. Sidekick apa sih biasanya? Iya. Psychic. Itu juga. Dulu dia gitu juga. Dia merasa Kuat ini. kemiripan. Cakep juga dia. Cakep, tapi cakep matanya tuh kayak gitu. Dia ilmunya banyak banget. Jadi ini posisinya apa? Rambutnya diikat kayak Mbak juga? Iya, diikat tapi pakai kerudung. Ada kerudungan gitu. Aku minum dulu boleh gak? Boleh. Iya, kayak ada musola. Tapi ngaji apaan jam segini? Iya juga ya. Oh iya juga ya. Dari sini terakhir tuh nggak ada suaranya abis itu.
Iya, maksudnya kalau emang ada kata ada masjid tuh harusnya ada. Sorry, itu audio si night mode itu nyala juga kan? Nyala. Gue nggak lihat indikatornya sih karena gue ngomong sama kakak dia deket banget. Ada nggak? Mau narik bala di Supang jauh banget. Nggak ada. Dulu pas tadi dulu. Kalau dia Yuk, rollingnya. Masih kedengeran nggak, Pak? Di luar, Pak. Enggak, beneran kedengeran. Yuk, rolling. Roll. Masa nggak ada? Sumpah demi Allah. Thompson, Darul. Sumpah demi Allah, di atas tuh waktu pas ditanya sama Mbak, ada denger suara nangis nggak? Gue jawab kan, Mbak, kita ke distrak, ada suara ngaji. Distrak tuh bukan mengganggu ya, tapi ketika kita mau fokus ada suara orang nangis tuh nggak kedengeran. Karena apa? Kita nyaman dengerin suara ngaji, gitu. Jadi nggak denger apa-apa. Tapi pas kita masuk ruangan, kan tadi di luar doang kan, di luar sini balkon, balkon sih, luar sini. Pas kita masuk ruangan, kakak dia udah mulai cerita tuh. Dan gue ngerasa agak tertekan, kayak dada gue tuh diituin. Gue udah ngerasa itu, terus kakak dia ngejelasin kalau ada perubahan suhu dan segala macam, atau kayak diginiin, diem. Gue udah ngerasain. Bener. Sebelum kakak dia ngomong, gue udah ngerasain itu. Bener, kakak dia gue ngerasain kayak gitu. Sampai akhirnya tadi, waktu pas ada suara raw gitu, aku nggak tahu apakah ini siluman dari luar karena suaranya ada dari sebelah sana aku dengernya sama dari sebelah sana. Nah tapi aku kontaknya adalah kayaknya Mbak, tapi suaranya kenapa bisa ada dari sebelah sana sama dari sana, mestinya kan dari bawah. Gitu, itu aja sih. Makanya aku tanya tadi, Mas Nu, Mbak monitor mau nanya itu macannya Mbak apa bukan, karena ya sebenarnya suaranya kan mirip-mirip ya, tapi untuk aku asing. Untuk aku asing tetap. Nggak tahu, maksudnya suaranya mirip, tapi untuk aku asing. Dan anehnya pada saat kita mencoba untuk saling berkomunikasi, nggak ada yang nyambung. Bangpat ke kita nggak masuk. Lu nggak ada yang masuk. Aku ke Nggak Bangpat usah nggak ada kayak yang Padem masuk. deh. Hati-hati lu, gua ngomong sampai di reset. Orang yang satu-satunya yang kedengeran cuma terakhir ngomong dengar suara azan ya. Iya, ngaji. Abis itu gue ngomong suara ngaji dari mana, Pak? Gue ngomong gitu. Oh, gua nggak denger lu ngomong. Udah. Wisnu ada pertanyaan banyak. Kenapa No tadi? Ya tadi kan kita ngebahas bahwa peruangan itu kan beda-beda ininya, entitasnya. Dan kita udah nemuin 1, 2, 3, 4 kurang lebih lah, kurang lebih ya, dari setiap sisi gitu. Tadi pas pada saat mau jalan maju ke belakang situ kan ada sini nih ada tangga. Nah ada yang duduk di situ di bawah tangga. Oke, aku lock juga di situ. Nah sini yang besar ada segala macam. Udah kita pengen ke sini. Ada sosok juga namanya Erni, sempat telepon sama Mbak. Oke. Udah beres. Mbak kesini, Mbak jongkok. Cah, ya ampun sampai dicopot. Ya tadi ada nggak suara Thompson? Ini ya. Ini copot gara-gara tadi atraksi ya? Anjir loh. Dan gue langsung refleks ya. Gue langsung refleks kalau gue lari ke bawah. Nah, pas pada saat Mbak mulai jalan ke sini, wah, ada yang mau feeling aku ya, intuisi aku ada yang nyusup ke Mbak. Mbak sebenarnya belum mau ngebuka, belum mau tap in, baru mau jalan ke sini. Tapi tiba-tiba kayak ada window di Mbak masuk. Mbak langsung jongkok. Dia bilang, "Permisi," segala macam, nanya gitu. Terus bilang katanya saya dibawa jauh apa gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Itu ya. Apa sih? Pas pada saat Mbak bilang saya dibawa jauh apa gitu ya. Kan oh gini nih, aku di bawah, nih Mbak sini. Aku tuh ngerasa di belakang Nunu tuh kayak cliff, jurang. Terus? Dan Nunu ngerasa nggak hanya Mbak, Nunu pun juga ikut ketarik ke sana. Tapi vessel yang di sini nih bukan Mbak gitu. Kurang lebih ya kayak gitu ya. Karena Mbak sama Nunu lagi di sana. Sukmanya, entah apanya itu. Wah ini udah nggak beres. Terus
Mbak mulai sadar lagi, nggak tahu deh, kayaknya Mbak juga masih 50-50 tuh. Mbak bilang, tolong panggil Bang Fat sama Mas Dey untuk turun. Udah coba hati dong segala macam. Bang Fat, darurat nih, boleh nggak turun ke sini sebentar? Oke, ada. Satu, nggak ada yang jawab, nggak ada jawaban. Karena aku sempat ngomong juga minta tolong, ingat nggak? No, panggilin dong gitu. Iya, sampai di reset, dinyalain lagi. Bang Fat, Mas Dey, ini darurat, boleh tolong ke bawah dulu. Sampai akhirnya aku teriak, siapapun yang denger aku ya, either Mas atau kru yang lain, darurat, tolong masuk siapa aja deh, gitu. Udah, Mbak langsung ada sosok hitam keluar dari Mbak gitu, mau ya itu yang di Mbak. Oh, yang tadi itu baru Mbak. Udah lama sih itu nggak pernah keluar. Nah, yang udah pengen tanyain, sebenarnya kenapa sih Mbak? Iya itu. Apa yang terjadi gitu pada saat Mbak abis tap in sama Ernie sebentar, terus Mbak balik lagi ke sini? Aku nanya dulu, Ernie ya? Iya. Ernie ini bukan sosok si Black Lady ini? Bukan. Okay. Kita tadi nemuin sosok Ernie itu di sini. Jadi dia berdiri di sini dengan leher yang agak sedikit panjang dan banyak lukanya, terus gerakannya gitu-gitu. Terus dia sebut tahun 1982, meninggalnya 1982 kurang lebih. Habis tap in sebentar, terus Mbak kesini itu tuh yang pengen tanya, kok ini ada apa sih, kenapa kok bisa kayak gini? Iya, gitu. karena kan Mbak udah bilang kemarin kita kan udah escalate, nah Mbak tuh lupa, biasanya kan harus ngeloknya tuh 2 kali double. Kayak harus pertahanannya harus lebih ekstra dan harus mencari pertahanan baru lagi setiap harinya gitu. Nah itu Mbak tadi mungkin nggak pertahanannya kurang. Takut loh Nunu. Nah udah gitu ya itu tadi diajak sana yuk yaudah deh Mbak kesana gitu sana. Jauh Mas. Terus ya itu diajak ayo sini. Nah cuman Mbak kayak nggak mau, lu kalau misalnya ngomong sini aja gitu. Nggak apa-apa sini, nggak mau. Aku bilang nggak apa-apa selangkah aja, nggak mau. Gitu. Nah terus pas udah nggak mau ya di belakang dia tiba-tiba ada yang wah gitu. Tiba-tiba kok di dalam aku kayak ada yang keluar. Nah itu gebur-gebur jeng-jeng tuh, aku nggak tahu tuh mereka pada kayak udah kayak film itu tuh gak lu, kayak film kolosal. Ya, udah kebayang. Kayak gitu lah pokoknya. Ya. Sorry, berarti tadi yang pas terakhir kita udah panik dan segala macem, itu sosok itu atau yang ada di Mbak? Yang ada di aku kayaknya. Yang ada di Mbak ya? Campur sih sebenarnya. Campur. Karena kan mereka perangnya dalam astral gitu maksudnya. Gini ya berarti ya? Dalam astral. Jadi dia kayak minggir lu gitu, lu jangan di sini gitu. Jadi dan kayaknya emang mancing sebenarnya mancing negatifnya Mbak keluar gitu. Cuman kan ya nggak bisa, yang marah yang lain gitu, kayaknya gitu. Cuman ya it happens no, kalau misalnya ini nggak terjadi, nanti Mbak kayak lupa. Cuman kayak diingetin lagi kayak harus double pertahanan gitu. Iya, aku juga lupa belum pakai. Cuman tadi kira-kira apa yang terjadi dulu? Kok kita bisa diputus gitu? Ya, dari segi komunikasi dan segala macam. Manipulatif aja no. Iya beneran. Lu beneran ngerasa kayak ada layer tebel banget sih. Jadi kita berpati bener-bener mau diputus gitu. Iya. Ini aja emang manipulasi dan pekerjaannya mereka. Makanya ini kan masa bukan kita masuk ke realm sini. Iya, karena kan bukan makanya Mbak bilang itu bukan main-main. Mereka kalau misalnya udah mau memecahkan kita, mereka akan menggunakan cara apapun gitu. Kenapa Mas Dey? Oh, kayak Bang Fadi tadi loh. Cuman saya di sini. Ketekan deh. Kalau aku tadi ketekannya di jantung Kakak Dey. Ini rasanya diapain? Kayak diapain? Yang sini. Kayak ditekan sama dipukul. Sebentar, Mas Dey ngelihat ini dari luar juga gak? Sebenarnya gini, ini menurut saya satu kesalahan, saya minta maaf ke semuanya dulu. Cuman saya juga belum tahu apakah ini memang saya dipancing atau enggak. Jadi ada informasi yang sampai ke saya Mbak. Tapi informasi itu tidak saya sampaikan ke teman-teman, ke Mbak Sarah juga.
di batin saya kayak mengatakan ini benar gak sih, cek aja di dalam benar gaknya. Ya udah, coba saya cek di dalam benar gaknya, seperti itu. Nah, andaikan itu tadi di luar disampaikan, mungkin kita bisa antisipasi ya, seperti itu. Nah, informasinya itu pokoknya semuanya bersumber dari yang perempuan hitam tadi. Ya. Itu memang mengincar Pak Sarah langsung face to face. Cuman masing-masing dari kita itu memang sudah ada yang menantang seperti itu. Bang Fadi ada, Wisnu ada, saya ada, seperti itu. Dan kita malam hari ini punya kayak kelemahan bawaan masing-masing, mereka sudah tahu dulu. Kalau dari saya sendiri sedang sedang dalam proses penstabilan emosi batin, karena kemarin baru berpisah dengan circle yang lama, yang saya sudah lama dan tumbuh di sana. Itu terbaca oleh mereka. Kemudian Bang Fadi juga ada kayaknya something itu terbaca oleh mereka, itu kayak mau diserang seperti di trigger. Nah, kita kan berempat, Mbak. Nah, ini informasi juga mereka berlima. Saya nggak tahu yang kelima yang mau diserang siapa. Jadi malam ini waspada. Jadi ini campuran ya, tapi sebenarnya wujud yang si perempuan hitam ini emang sebenarnya dia ya karena ngelmu ya. Dia sebenarnya pintar tapi menyalahgunakan apa yang dia punya untuk sesuatu yang hitam. Dan rumah ini nggak beres sih, Mbak. Ini kayak ada praktek atau ritual tertentu. Kemudian kayak ini tuh udah ditandain ketika ada seseorang atau musuh dalam tanda kutip yang masuk, nanti sudah kayak portal-portalnya tuh buka semua. Di beberapa ini tadi. Makanya di atas Bang Fadi kayak denger apa, di sini denger apa, yang suara nangis dan sebagainya. Saya rasa itu nggak ada di sini, tapi nggak tahu kok datang kayak gitu. Wow. Itu nggak datang, itu gimana? Aku nggak nemu Bang Fadi itu di sini, nggak nemu. Misal nyari ada suara nangis di mana ya, mau kita ke masing-masing ruangan tuh nggak ada gitu. Kayak Suara ngaji tadi? Suara apapun yang kita dengar, tapi kok tahu-tahu datang ke sini, itu dari mana itu? Man sama Mas Nur suara nangis di mana? Ernie ya? Bukan. Oh, bukan Ernie? Bukan. Sekarang ada nggak? Masih ada nggak? Masih ada nggak sekarang yang nangis, yang suara nangis? Enggak ada. Tadi 2 kali dong. Ini doang nih, rusuh banget di sini. Ada apa ya? Itu gubrak kayak manggil. Dari tadi ganggu banget. Iya. Gerusuk. Jadi sebenarnya si yang sosok Woman in Black ini tuh kayak punya link ke semua akar demonik yang pernah kita ketemuan. Paham. Ya. Dan dia, aku ngelihat memorinya ini, Mas Day, dia benar-benar menumbalkan manusia, dan yang ditumbalkan itu adalah anaknya sendiri. Aku melihat ada tiga anak, yang 2 masih bayi, yang 1 udah agak besar. Itu dia sendiri yang nyembelih, dia sendiri yang motong lehernya, dan itu tidak langsung bukan dikuburkan, tapi kayak memang sengaja ditaruh dulu. Itu dia lakukan ritual itu berhari-hari sampai ada bau busuk itu ya. Itu. Oh, bau tadi, Mbak. Aku tadi ke situ nggak kuat kok, Mbak. Iya, busuk, Mbak, baunya parah banget. nggak kuat baunya, nggak mau maju mundur. Oh, sekarang kayak baterainya kayak habis gitu. Itu sebenarnya tujuannya untuk apa sih, Mbak? Kesaktian atau kekayaan atau? Ini dia agak ini sebenarnya
Terus Gilang ilmu. ya, terus memang mengabdi aja untuk yang gelap gitu. Cuman emang awalnya didasari oleh dendam. Ada sesuatu yang terjadi waktu dia remaja, dan itu yang akhirnya bikin dia flip dengan apa yang dia punya. Akhirnya dia memilih untuk ya sekalian aja gue ngelakuin ini, dan memang gila ilmu. Akhirnya dia nggak tahu dapat dari mana dia bikin semua bikin semua ritual yang baik. Menurut saya ritual yang sebenarnya nggak seperti itu disalahgunakan sama dia gitu, jadi melenceng gitu. Gila, ada gilanya juga gitu. Cuman dia ambisius. Iya. Matanya tuh kayak bahaya ini dia. Tajam masih nih runcing. Gitu. Kita keluar dulu sebentar, regroup. Aku harus full dulu shieldnya. Masih ada dupa nggak, Peng? Kita keluar dulu, kita regroup sebentar, nafas. Aku mau pasang shield. Wisnu keluar duluan. Nafas. Nah, yang itu Mas Ibo mungkin keluar dulu. Nah, yang lain keluar dulu biar nggak sama-sama. Ambil dari luar ya. Nanti jika terakhir buat dari belakang ya. Ini tarik buat ini. Wisnu silakan. Ya. Bang Fadi. Mas Deng. Gepeng muntah. Hah? Gepeng. Ya. Gepeng muntah. Siapa? Peng. Gepeng muntah, Mbak. Habis ke atas lu ya? Ya, panas dingin langsung. Di atas ya? Nah, tuh. Nah, Orang kelima. nih. Tadi si KKD bilang kalau nggak ngerasain panas, dingin, perubahan di badan, kalau nggak kayak ngerasa ditekan. Nah, gue ngerasain ditekan, Gepeng ngerasa panas dingin. Abis tadi gue suruh ke atas, bukan suruh ke atas, kayak ya mau coba nggak cek ke atas gitu. Gepeng tadi langsung ke atas. Dari Bang Manadip. Tapi itu nama Mbak Erik. Mana siapa lagi? Tadi Gepeng sama siapa ya? Manadip. Nadif. Udah. Minum dulu. Jadi rasanya gimana, Peng? Panas dingin gimana? Ya, panas dingin. Terus di dalam kayak di keluar. Pas keluar langsung sembuh itu sih. Keluar banget. Minum dulu, Peng. Minum dulu. Minta apa? Dupa. Ya, cek dulu Mbak, mobil. Apa? Ya, ntar dilihat.